Shalom buat kita semuanya. Saya di sini Pendeta Bonar Tunggul Pasaribu STHH yang melayani sekarang di HKBP Resort Jeruju, Kalimantan Barat, Pontianak. Mau mencoba untuk menjelaskan khotbah di Minggu tanggal 17 Maret 2024. Namun sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Marilah kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera yang daripada Allah di dalam Yesus Kristus itulah yang menyertai kamu sekalian. Firman Tuhan untuk kita di Minggu Judika tanggal 17 Maret 2024 tertulis di dalam Yeremia 31 ayat 35 hingga 37. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari sebagai terang di siang hari dan menetapkan bulan dan bintang-bintang sebagai terang di malam hari, yang mengacau balau laut sehingga gelombang-gelombangnya menggelora. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku, demikian firman Tuhan. Begitu jugalah keturunan Israel tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku sepanjang masa. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, begitu jugalah aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala yang mereka lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pendengar khotbah ini, tentu firman yang saya baca tadi yaitu Alkitab terjemahan kedua, terjemahan terbaru. Kalau ada perbedaan sedikit dengan terjemahan yang lama, itu sebenarnya tidak membedakan makna dan artinya. Tetapi Alkitab yang terjemahan kedua ini agak lebih mudah kita mengerti. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang Judika, tentu artinya adalah luluhon au ali Jehovah. Psalmen atau Mazmur 43 ayat 1a, yang juga dalam bahasa Indonesia dikatakan berilah keadilan. Berilah keadilan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, juga kita melihat topik minggu yang dituliskan di sana, ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketetapan-ketetapan ini tentu kita bertanya, ketetapan apa aja yang dibuat oleh Allah? Yang pertama, awal penciptaan itu sudah ditentukan di situ, ketetapan Allah. Ketetapan Allah, apalagi penciptaan manusia. Diciptakan manusia ditetapkan segambar dengan Allah. Segambar dengan Allah dan menguasai bumi. Itulah ketetapan yang pertama untuk manusia. Dan harus setia kepada Allah. Setia kepada Allah. Ada aturannya. Ada aturan mainnya. Tidak boleh memakan buah terlarang di taman itu. Tentu setelah mereka berdosa, melanggar itu, ketetapan itu bukan terus batal, tetapi ketetapan itu terus berlanjut. Manusia dikeluarkan dari Taman Eden, tetapi kasih karunia Tuhan itulah yang mau dibuktikan dari saat itu kepada kita saat ini. Kemudian setelah jatuh dalam dosa, apakah Allah tidak mengasihi manusia? Mengasihi, mencintai. Tetapi mereka sudah di dalam dosa, tentu harus jauh dari Allah. Tidak boleh masuk lagi ke dalam naungan atau kerajaan Allah atau daerah Allah itu sendiri. Kemudian zaman Nuh, manusia berdosa, lalu Nuh diselamatkan beserta keluarganya.
Lalu Allah menetapkan di situ bahwa tidak ada lagi banjir seperti air bah. Dengan janji itu ditandai dengan pelangi. Pada Abraham misalnya, janji Allah bahwa ketetapan Allah bahwa bangsa-bangsa menjadi orang yang percaya, menjadi keturunan Abraham. Seperti pasir di tepi pantai dan bintang di langit. Itu ketetapan yang sudah dibuat Allah. Dan itu nyata sampai saat ini. Kemudian ketetapan kepada Ishak, ketetapan kepada Yakub yang dipilih menjadi bangsa Israel, bangsa Allah. Di sana Ishak memberkati Yakub yang mengatakan, diberkatilah orang yang memberkatimu dan dikutuklah orang yang mengutukmu. Itu ketetapannya. Dan bangsa Israel menjadi bangsa pilihan Allah. Kemudian di masa hakim-hakim, di masa kerajaan Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo, di sana juga ada ketetapan-ketetapan orang yang berdosa pasti dihukum, dan bangsa Israel pada saat itu banyak yang berdosa. Sehingga bangsa itu terpecah jadi dua, ada Israel Utara dan Israel Selatan. Dan kemudian pembuangan Babel, itulah yang tertulis dalam kitab yang kita baca tadi, bahwa bangsa Israel pada saat itu dibuang ke Babel. Tapi firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia dan ketetapan itu bahwa Allah tidak pernah membenci atau melupakan bangsa itu atau tidak lagi mengasihi bangsa itu. Tetapi Yeremia mengatakan bahwa Allah tetap mengasihi bangsa Israel. Walaupun mereka di dalam dosa, dan akan melanjutkan lagi ketetapan-ketetapan Allah, yaitu menuju keselamatan di dalam Yesus Kristus dan menuju Adam yang baru. Karena ketetapan yang pertama tadi, manusia itu harus kembali kepada Allah tanpa catat, tanpa dosa dengan Yesus Kristus. Itu adalah ketetapannya. Karena itu kita semua orang yang percaya kepada Tuhan sudah ditetapkan menjadi anak-anak terang di dalam Yesus Kristus. Sudah ditetapkan menjadi anak-anak kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus. Allah selalu mengasihi kita, melebihi dunia ini, melebihi apapun di dunia ini. Sekalipun matahari tadi berhenti menerangi di siang hari, atau bulan atau bintang berhenti jadi pindah ke siang hari menerangi, itu barulah itu pun tetap kasih Allah itu. Itu adalah ukurannya. Ukuran, tapi bukan ukuran itu ketika itu terjadi kasih Allah akan berakhir, bukan. Tapi kekuasaan atau kekuatan kasih Allah itu tidak tergoyangkan oleh apapun kepada bangsa Israel dan kepada kita orang yang percaya kepadanya. Karena itu sebagai orang yang percaya kepada Allah harus hidup di dalam kesabaran, hidup di dalam kesetiaan kepada Allah. Sekalipun kita mengalami seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel, menderita tanpa tanah, tanpa budaya, karena mereka tinggal di Babylon, tanpa ada pengakuan, mereka menderita, menangis. Tapi melalui firman Tuhan ini, kita harus yakin di dalam apapun pergumulan kita, apapun situasi kita, jangan itu yang menentukan hidup kita bersungut-sungut atau mundur untuk beriman, tetapi malah itu yang menguatkan kita dan mengatakan bahwa Allah itu setia dan akan memberkati kita dengan ketetapan-ketetapannya yang awal hingga kepada ketetapan yang akan datang, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus akan diselamatkan, akan hidup
di kehidupan yang kekal. Orang yang setia, orang yang cinta Tuhan, orang yang hidup mengkarakterkan firman Tuhan di setiap kehidupannya. Karena itu firman Tuhan ini mengatakan kepada kita sesuai dengan nama minggu, Judika luluhon awali Jehovah, kiranya kita hidup di dalam keadilan itu. Bukan keadilan manusia, keadilan duniawi, tapi keadilan yang seturut dengan ketetapan Allah, bahwa kita tinggal di dalam keadilan-keadilan Allah itu sampai ke akhir nanti. Karena hanya Tuhan Yesuslah jalan satu-satunya ke surga. Jadi orang-orang yang setia kepadanya akan diangkat di akhirnya nanti, yaitu ketetapan Allah juga. Tidak boleh diubah-ubah oleh manusia, tidak harus begini, tidak. Tapi Allah sudah menentukan itu. Yesus datang ke bumi ini, mati karena disalibkan, bangkit dan naik lagi. Itu ketetapan Allah. Walaupun Yesus awalnya mengatakan mulubuinya, pelua mausianon, tapi ketetapan Allah harus terjadi, bahwa anak Allah harus mati dan bangkit untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Karena itu kiranya keterangan dari firman yang saya sampaikan bisa membantu kita sedikit untuk mengkhotbahkan firman Tuhan di hari Minggu yang akan datang. Dukung firman ini, dukung juga channel ini untuk bisa berkembang. Membagikannya, men-share-nya atau like-nya itu penting sehingga media-media kita memberitakan firman Tuhan ke setiap orang. Diberkatilah setiap orang yang mendengar firman Tuhan melalui channel ini, disertai keluarganya, diberkati pekerjaannya, disembuhkan penyakitnya. Semoga Tuhan mendengar doa-doa kita. Senantiasa setia kepadanya dan hiduplah di dalam firman-Nya. Doa yang bisa saya sampaikan, Tuhan memberkati saudara dan menyertai saudara dimanapun Anda berada. Amin. Shalom.